Halo bro. Halo juga bro. Buka kameranya bang. Kenapa takut sama Edit TV? Kalau gabung sama Edit TV kenapa? Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Kamu itu. Mana? Yang lari, yang takut itu yang kabur atau yang tinggal? Ya, apa kan diskusi di mobil? Di mana? Takut. Di mana? Di mana? Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Saudaraku, kalau dia itu ada ilmu, dia kan sudah di luar negeri, harusnya dia masuk ke semua komal-komal Islam, babak semua itu. Karena kan dia sudah di luar negeri, tapi faktanya masih tinggal di komalnya sendiri kan? Udah buka kamera. Mau diskusi nggak? Bang, mau diskusi nggak? Dengerin dulu sayang. Udah, Anda turun. Kalau Anda mau diskusi silakan. Kalau Anda tidak mau diskusi, Anda ke gereja. Seperti biasa, ibu jari pendeta isap sampai lepas kukunya. Ini lambang salib pertama sebelum berbentuk cross. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam saudara, boleh buka kameranya? Saya ingin buka kamera tapi belum bisa nih. Gimana? Boleh nggak diskusi? Diskusi santai, kagak ada ngehujat kok. Tenang. Dari sekte mana ini? Dari pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, orang Bani Israel. Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Bani Israel Kristus. Iya, enggak. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Berarti Yesus yang palsu ya ini ya? Oh, Yesus yang asli dong. Tapi kan ditolak. Dan Yesus datang juga bukan cuma buat Bani Israel, tapi di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus datang untuk di luar bangsa Israel? Ya, lihat di Amanat Agung dalam Matius. Yesus menyuruh untuk pergi. Oh, itulah yang kubilang. Itulah kubilang. Itu Yesus lain. Kupikir Matius 15. Kalau yang di Amanat Agung itu sudah bukan Yesus itu. Oh, itu dalilnya dari mana? Itu bukan Yesus. Baca Matius, Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Matius 15 atau Lukas ini? Yang mana dulu saya baca ini? Anda kan bertanya, Anda bertanya kepada saya kan, di mana dalilnya kalau itu bukan Yesus asli kan? Oke. Ya, Yesus yang di pasal yang saya bilang di Amanat Agung ya. Iya, betul. Itu kan Matius 24 yang 28 nomor 19 kan? Iya. Oke. Lukas berapa? Coba Anda buka di Lukas 22:69. Oke. Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang bicara siapa? Perkataan Yesus. Itu yang bicara siapa di situ? Yesus. Lalu yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Berarti yang sedang bicara ini siapa? Abis ini saya yang bicara ya. Abis ini saya bicara. Tunggu. Kita tiktokan aja, karena kau tidak buka kamera. Jadi yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Anak Allah Yesus sendiri lah, masa? Iya, berarti ada dua Yesus dong. Anda saku itu. Itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu, Bang. Ya, memang makanya ada dua Yesus. Enggak lucu orang ini. Mana ayatnya dua Yesus? Oke. Mana dalilnya? Tadi itu Yesus. Mana dalilnya itu dua Yesus? Tadi itu yang ngomong siapa? Yesus. Terus yang dia katakan Yesus sudah duduk di atas, itu siapa? Itu Yesus menjawab pertanyaan di ayat 67. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bapak Suma, saya sudah bilang, kan abang ini dengar. Abang kan kutip ayat 69. Iya. Betul. Iya. Lalu terus, kamu bilang, jangan baca ayat sebelumnya, baca ayat 70. Siapa yang bilang jangan baca ayat sebelumnya? Kamu bilang, saya membawa data 69 dan 70. Nah, saya jawab 69 itu jawaban dari pertanyaan ayat 67. Saudara, kalau 68 itu oknum ini berkata, sekalipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kan yang dia katakan. Apa hubungannya coba?
Apa hubungannya? Bukan, salah, bukan itu. Buka data lah, jangan asal congor Bang. Betul. Coba kamu yang baca, coba kamu baca. Oke. 68-nya coba. Saya baca dari 67 pertanyaan. 68 yang saya bacakan tadi, 68 jawaban Yesus, pertanyaannya harus tahu dong. Coba kau baca 68. Saya baca 67 sampai 68. 68, saya baca Kenapa 68, takut kamu kah? tertawa, kau bilang bukan itu. Takut kah? Takut sama kamu. Kamu Takut yang sama tidak buka jawaban. kamera. Bang, Aku yang saya takut. jelaskan. Aku yang takut. Abang nggak berani saya jelaskan. Aku Ya sudah, buka saya baca. kamera, kamu tidak Ya sudah, buka saya baca. kamera. Ya, saya baca Inilah nggak? pengikut setan, selalu Ya, memutarbalikkan inilah wujud asli fakta. umat Islam. Kalau kamu Mengatang-ngatai berani, kau setan. buka kamera. Semua, Saya buka saya kamera, yang kau kamu- katakan saya takut. Kita Yang takut kembali itu yang ke sembunyi di salib. ketek. Saya nggak Ya. sembunyi, saya nggak bisa buka kamera, nggak ada fiturnya. Ya terus kenapa kau katakan saya takut? Karena kamu nggak kasih saya baca ayat 67. Saya membaca 68, kau tertawa. Kenapa kau tertawa? Kau Karena mengatakan kamu tidak bilang begitu itu- bunyinya, itu kan? Pertanyaannya itu jawaban Yesus 68. Pertanyaan orang yang menanyakan di ayat 67. Kan Yesusnya mengatakan, sekalipun aku bertanya, kamu sesuatu Sekalipun kepadamu, aku kamu bertanya, tidak akan menjawab. sekalipun aku bertanya. Yesusnya yang berkata, sekalipun aku bertanya Jangan sesuatu yang kepada ada. kamu, Saya lagi buka Alkitab. kamu Bang. tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah Nggak ada duduk Yesus di bertanya, sebelah nggak ada Yesus kanan bertanya. Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kata Yesus bertanya. Kamu buka Alkitab, jangan bikin malu. 68, orang. tuyul, kau baca 68. Kalau saya baca 68 tidak ada Yesus bertanya, gimana? Kamu mau? Silakan, Ya? silakan. Ayat 68. Ini 9.000 Silakan. orang saksi ya. Lukas Silakan. 22 ayat Silakan. 68 yang disuruh semua. Kalau Apa bunyi ayat kalau 68 ada, kamu bilang tadi? kalau ada, Saya masuk Islam. Kalau nggak ada kamu buka masker. oke, saya buka masker ini langsung kuputuskan. Silakan. Oke. Nah, baca. 68 dan sekalipun aku mengatakan ya, dengar ya. Mengatakan tuyul penipu. Astaga, bukalah Alkitabmu. 68 itu jelas mengatakan, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan mau menjawabnya. Kaburkan kau pembohong, penipu, laknat. Inilah kalian. Ya, sekarang boleh. Diam dulu kau orang tua, diam dulu. Coba kau lihat itu anak piaraan itu pemakan babi tadi itu. Kalau ada kata Yesus bertanya, aku masuk Islam, koplak. Dasar penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya tertulis begitu. Jangan Sekalipun ada seperti aku itu, diam dulu, sarkas, diam dulu, kan. diam dulu. Berdiskusi. Diam. Tidak ada lembut-lembut pagi penyesat, gak ada. Kebiasaan kalian itu suka nipu-nipu dengan berlembut-lembut, kasih-kasih, padahal nyesatin. Dia mengatakan tidak ada, malah dia tertawa. Bahlul. Malah saya lebih paham Bibelnya daripada dia. 68 itu jelas, sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kata Yesus. Pasar. Makanya kurangi makan babi. Makan babi, kebanyakan makan babi. Artinya apa? Hah? Membabi buta. Asal ngomong, aku masuk Islam. Kalau ada itu kata bertanya. Kurangi makan babi tuh. Nanti kau makan babi, kau makan babi, intisari babi itu jadi sperma. Kau suntikan ke istrimu, lahirlah anakmu. Anakmu juga akan seperti itu nanti, membabi buta kayak kau tadi. Paten. Jangan kau pikir kau Kristen kau lebih paham Bibel daripada saya. Justru karena kau merasa Kristen kau sudah enak bobo, mati masuk surga. Makanya kau belajar Bibel tidak pernah, karena kau dimimpikan sama setan tuh. Mati masuk surga, nenekmu kiper. Buka kamera saudara Edward. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Jangan penipu kayak tadi ya. Congor-congor. Mamamu itu sama bapakmu yang tidak congor. Kau makan babi, mamamu, iya nak makan babi. Itu nggak congor, karena dia suka memang kalau orang susah. Buka kameranya bang. Ayo. Iya buka Tema kamera. yang di atas itulah. Buka kamera. Ya.
Silakan. Bisa juga buka masker nggak? Biar lebih. Buka kamera, nggak usah lebay Ya. kali. Ah, kau kayak homreng saja buka masker. Buka kamera. Kenapa kamu takut ketar-ketir? Tuhan saja kalian berani bunuh Puas. kok, masa sama Sudah semua puas. takut. Buka Nggak. kamera, Bang. Buka kamera. Nggak ada takutnya sama kamu. Iya, Tuhanmu Ya, aja sudah kau buka. bunuh kok. Ngapain? Tuhan saja kau bunuh, masa takut sama saya? Buka kameramu. Mimpi kali. Aku ndak hidup di zaman itu. Tapi kamu menerima hadiah. Andai kau hidup di zaman Kamu itu, mau bahas apa? saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kamu ngerti. Baca Jangan ayatnya. botol. Botol. Kau baca ngatain orang ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu, andai Kamu kau tahu. hidup zaman itu, kau membantu Kau pembunuh baca Yesus ayat. atau Kau baca melarang? ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka Kau baca ayat yang kamera. saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Buka aja Itu sudah kamera. buka. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan, terima. Itu sudah ada permintaan, gitu. terima. Nah, gitu Ya. dong. Yo, Ya. apa yang kau mau? Bahas eksekutor itu kamu baca supaya jelas. Langsung aja Iya. biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, Bang. Ngapain kacamata? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker Buka dari pakai maskermu membaca. kalau kamu berani. Lah, ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja bacot. Oke, Apa sih? kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini Bang, pertanyaan saya, bagi Anda pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar. Lemah rupa, cuka dama. Weh, lentaulu. Jawab, pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi nge-lag biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu. Sok paten. Halo saudara Tema. Iya Bang Juma, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera Bang? Tapi kameraku Bang bisa, tapi apa nanti gak bagus signalnya macam-macam. Tidak apa-apa, santai aja kita. Oke Bang. Siap. Ya, dari Nias Bang. Iya selamat malam Bang. Iya malam. Dari Nias abang ini. Akan macet jaringannya Bang. Di sini jauh dari apa ini Bang. Kalau buka kamera aku enggak dapat ngomongnya jaringannya. Ini sekalinya saya Langsung aja ngirim. ya Bang, gak apa-apa kan? Iya, sekalinya saya ngirim nomor, ya Allah yang ngirim. Ya. Jangan ganggu dulu. Non stop ini WA bunyi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam yang barusan chat.
Mau syahadat semua kayaknya nih. Udah lebih 10 orang nih tiba-tiba masuk. Ya Allah. WA saya diserbu teman-teman. Mau syahadat semua nih. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ya, gimana Bang dengan tema saya yang saya sajikan malam ini begitu menarik dan sangat menggairahkan, menggugah hati dan perasaan dan juga keinginan untuk dikaji dan diajarkan kepada halayak banyak bahwa yang menyalib Yesus itu adalah penjahat atau mereka itu adalah pahlawan. Silakan. Ya Allah ya Karim. Apanya bang? Ini macet tuh. Ya Allah ya Karim. Jaringan. Iya bang, iya bang. 10.000 orang nonton WA semua teman-teman. Semuanya coba, gila nggak? 10.000. Manras yang gue tanya. Ya Allah ya Karim. Kalau 10.000 ini semuanya mau syahadat, alhamdulillah. Oke, saudara tema Tablolo apa Bulolo. Posisi di mana bang? Saya di Nias ini bang, orang Nias ini bang. Ah, benar kan gue bilang Nias. Masalahnya mata abang dengan mata saya sama. Saya juga mata orang Nias. Oke, abangku gimana pendapat abang tentang materi ini? Kalau saya bang hanya ingin mencari pengetahuan aja bang. Kalau saya kurang paham juga ya ini bang. Kalau bertanya ya mungkin jangan tersipu juga kalau ku jawab bang ya. Kayak saya bukan apa namanya itu ada masukan bukan ada masukan ya menjawab sekitar aja bang ya. Iya. Jadi ya gimana? Pertanyaan apa? Bagaimana pertanyaan abang ini? Ya, saudara sebagai orang Kristen itu Ya, kan diselamatkan karena ada Yesus mati di atas tiang salib. Betul bang. Nah, artinya ada yang bekerja di belakang salib, yaitu orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Akibat dari mereka berusaha menyalibkan Yesus, maka abang ini diselamatkan. Kan gitu ya? Betul bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyalib Yesus, menangkap Yesus ini, bagi abang penjahat atau pahlawan? Ya, menurut bukan menurut apa nih, menurut pribadi ini bang ya, menurut pribadi bukan menurut agama ya. Iya. Ya, menurut pribadi saya karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan Pak Bang Jumlah. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya bang ya? Kalau bunyinya iblis ya mungkin beda juga bang. Beda iblis dengan pahlawan bang menurut saya. Enggak, iblislah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Lama. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan bang. Nah itu dia bang, mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal bang.
Nah, itu dia. Jadi, apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya kalau iblis ya tetap iblis Bang. Berarti dia pahlawan. Kalau pahlawan kan ada dasarnya seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Ah iya betul. Nah, gimana Bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah. Kurasa latar belakangnya Pak, Abang juga udah beda. Enggak, kan iblis Bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih Bang, Ya. wa iyyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan Bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar Bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban. Sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan. Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi Bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima, makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah Bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Ah, sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali Bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh. Ya. Memang iblis mau membunuh Yesus.
Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak, Bang. Tidak. Iblis. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya, Bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya, Kristen, Bang. Minum dulu abangku, minum dulu, Bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus pesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Nanti. Pahlawan ya. Berarti iblis ini pahlawan. Siapa iblis itu, Bang? Siapa iblis itu dulu? Yang merasuki Yudas. Iya, siapa dalam konteks ini eksekutor salib pahlawan ini kita bahas dulu, Bang. Iya. Yang merasuki Yudas itu kan iblis yang membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, itu kan mahkamah agama. Jadi semua yang terlibat terhadap penyaliban ini itu adalah pahlawan, termasuk iblisnya. Berarti iblis yang menghadiahkan mimpi keselamatan, angan-angan keselamatan kepada saudara. Waduh, ini kan kita lagi bahas eksekutor salib pahlawan. Baru Bang Andi tanya, saya bilang, ya pahlawan. Nah itu dia. Berarti pahlawan kan? Lalu, iya pahlawan, tapi bukan iblis. Lah mereka tidak akan mungkin mengeksekusi tanpa ada pengaruh dari iblis. Kan mereka loh.
Bang. Sebenarnya sih narasi ini ya, sebenarnya saya pikir tuh Bang Suma sudah sangat terlalu tahu bahwa Trinitas Iya, memang tahu. Ya, oke. Bahwa Trinitas itu Allah yang menjadi manusia itu memang sudah dijanjikan dari Di sana mana? dan dia memang akan mati. Di mana? Dan Di mana? kematiannya itu Di mana? Di mana? akan ya. Di mana Tuhan menjanjikan akan turun ke bumi untuk mati? Di mana? Nah setelah itu yang dia mati dia bangkit menjadi itulah di sini Dia dibilang tahu apa, nggak? bilang pahlawan. Dia tahu nggak Mati dan bangkit tujuannya? kembali. Dia tahu nggak? Abadilah dia itu bang. Dia tahu nggak tujuannya turun ke bumi untuk mati? Bang, yang namanya Tuhan ya, sudah pasti dia tahu maha Nah, kuasa bang. berarti dia datang untuk bunuh diri. Bukan datang untuk bunuh diri, itu lain lagi, Bang Zuma, itu lain lagi. Gimana ceritanya? Dia turun Itu ke lain lagi bumi. konsepnya. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Berarti dia sudah rencanakan mati. Rencana mati itu apa? Rencana untuk mati itu apa? Merencanakan kematian sendiri itu apa namanya? Bukan merencanakan kematian sendiri, Bang. Abang ini sudah keluar juga. Coba saya tunjukkan sama Abang data-data ya. Sabar ya, saya buka kamera dulu, Bang. Saya buka kamera, saya akan tunjukkan sama Abang data-datanya biar kita di sini berdiskusi loh, Bang ya. Sabar, Bangku. Saya cari dulu. Ya. Biar Abang juga bisa. Kenapa? Turun. Kenapa dia? Jaringannya ya jadi kapal. Naik lagi bang. Gayanya diskusi lebay. Paling yang ditampilkan juga perjanjian baru surat Paulus. Ya oke. Saya tidak bisa buka kamera ya Bunda ya, soalnya jaringan ini tidak bagus. Saya mau bertanya aja, Bang. Tadi Orang-orang jelaskan. abang ini, ya, gini loh, orang-orang abang ini, di sini kan seolah-olah abang bilang itu Yesus itu bukan Tuhan bagi kita nih. Seolah-olah dalam eksekutor salib pahlawan ini, di mana sih dasarnya abang sampai abang sering mengatakan seperti itu dalam room abang itu aja yang dibahas. Di mana dasarnya, Bang? Coba, Saudara, berikan saya. Ya. nih saatnya anda belajar ya. Niatan pertama kali muncul untuk membunuh Yesus itu adalah niatan orang-orang Yahudi yang iri dan cemburu melihat Yesus semakin banyak pengikut, dan itu sangat mengkhawatirkan mereka. Karena kalau Yesus semakin banyak orang yang percaya ke dia, mereka orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala itu terancam. Bangsa mereka menurut mereka akan dirampas oleh Romawi. Maka mereka rapat, mereka sepakat, mereka membuat konsili, muktamar besar, rapat kilat. Yesus ini harus kita bunuh. Kalau kita tidak bunuh Yesus, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah. Titik. Itu latar belakang mereka ingin membunuh Yesus. Kristen jangan sok tahu, jangan asal garambang memasukkan, karena memang sudah dinubuatkan, karena memang mau dosa Tuhan turun ke bumi menghapus. Jangan kau bikin cerita yang memalukan kayak begitu. Tidak ada itu dasarnya di dalam kajian orang-orang Yahudi. Paham Siti ya? Jangan sok cantik kalian Kristen. Jangan sok cantik. Tidak ada kajian di dalam agama Yahudi Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kita. Itu nggak ada. Itu karangan kalian gereja. Oke, izin. Halo. Iya, suruh buka kamera. Buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dialog yuk, Zuma. Buka kamera dulu.
Oh, buka kamera. Oke, bentar ya. Aku pakai dulu maskerku ya. Sabar. Silakan. Oke, aku tutup dulu mic-nya. Jadi gitu, yang saudara yang tadi, tidak ada kaidah di dalam agamanya Yahudi, Tuhan turun ke bumi menjadi bayi untuk mempersiapkan mati, dibunuh oleh penjahat, dibunuh oleh setan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Itu nggak ada. Itu muncul di gereja saja. Itu buatan kalian itu. Nggak ada. Kita ke ini dulu. Tadi minta kali dia naik. Iya, silakan. Saudara, buka kameranya, Bang. Oh, Christian, silakan. Nah, gitu dong. Oke, salam kenal saudara. Beset ini dari mana? Pantekosta, Advent atau apa, Bang? Kristen. Oke, Kristen. Protestan berarti ya? Iya, betul, sangat betul. Oke. Bagaimana dengan tema saya? Apakah penyalib eksekutor yang terlibat untuk menyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Oke, sebelum saya jawab gitu, ada yang saya tanya dulu sama Bang Juma. Percaya saudara itu bahwa Yesus itu disalib? Saya percaya bahwa ada orang yang disalib menggantikan manusia suci yang diutus untuk Bani Israel. Yang saya tanya itu, percayakah Anda bahwa Yesus itu disalibkan? Itu pertanyaan. Saya percaya bahwa ada orang yang disalib, kalian sebut Yesus, tapi bukan Nabi Isa, bukan manusia suci yang datang kepada Bani Israel. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu, ngapain kamu kasih tema seperti ini? Oh, jelas dong. Kenapa tidak? Karena Kristen menerima penyaliban orang dikutuk Tuhan sebagai keselamatan. Nah, jika kamu percaya, begini ya, jika kamu percaya bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka kami akan jawab pertanyaanmu ini atau temamu ini. Saya percaya. Sepanjang kamu tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan, saya percaya ada penyaliban. Saya percaya ada penyaliban. Tapi yang disalib kalau cuma hanya penyaliban, nggak penting bagi orang Kristen itu. Faktanya salib itu Anda jadikan. Perhatikan dulu. Dengar dulu. Andaikan monyet yang disalib pun, monyet pun kalian tuhankan. Paham? Perhatikan dulu. Karena pada intinya yang kalian jual itu adalah tebusan dosanya. Pada masa itu Pontius Pilatus itu sebagai raja, bukannya 1-2 orang yang disalibkan. Banyak orang-orang berdosa disalibkan itu. Tapi nama Yesus berkuasa. Kalau memang itu yang kamu percaya, perhatikan dulu, biar jelaskan melalui tema tadi kan. Kalau memang itu yang kamu percaya, ngapain kamu tema ini? Gak penting dan gak penting juga kamu jawab. Kamu malu kalau bahas tema ini. Jika kamu percaya bahwa yang malu kalau bahas ini, malu. Oh, Kristen malu bahas ini, ketahuan kalau penyaliban itu hadiah iblis, gitu ya, Bangnya? Malu ya, Bang? Malu. Ngomong terus dia nggak tahu kalau dia di mute. Alah, kalau cuman mau ngomong kayak gitu ngapain naik ke sini, abangku? Mau pamer muka? Ngapain coba naik ke sini? Kalian kan menerima salib. Bukan saya menerima salib, apa hubungannya saya percaya atau tidak percaya? Kalau Anda menerima salib, Anda aja yang jelasin. Kan saya tidak terima. Mau dia Nabi Isa kek, mau dia siapa kek yang disalib, saya nggak terima. Saya tidak mendapatkan keselamatan dari penyaliban itu. Yang menerima keselamatan dari penyaliban itu ente. Maka ente harus menjelaskan yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat buat kamu. Itu aja pun. Pertanyaan saya di sini. Kenapa Anda bertanya? Karena Anda yang menerima salib, bukan saya. Perhatikan dulu dari sini. Pertanyaan saya di sini, yang disalibkan ini siapa dulu? Kalau kamu jelaskan di temamu ini, kalau kamu jelaskan
Yang kalau kamu jelaskan di Orang yang dikutuk, yang disalib, yang kusembah itu orang yang dikutuk Tuhan. Berdasarkan dalil Bible, berdasarkan Al-Quran. Hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan. Kurangi makan babi aja lah, supaya tak wajar. Kenapa Anda membahas saya percaya atau tidak percaya? Anda mempercayainya, Anda menerima penyaliban itu, Anda yang menerima upah keselamatan dari itu, berkah dari penyaliban itu Anda terima, Anda telan, Anda makan. Anda lah yang jelaskan, yang disalib ini, yang menyalibkan itu pahlawanmu atau penjahat. Apa? Kenapa kau paksakan saya beriman kepada yang disalib? Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara, malam. Taruh dulu Bang. Yang selamat malam tak dulu ya. Nggak mau berhenti ngomong. Biarin dulu benar apa. Bang Juma paham kok bahasa roh. Paham Bang Juma itu. Nanti Bang Juma jawab. Paham Bang Bukan Juma. begitu Percayalah. saudara, bukan itu, Nah, bukan. Yang percaya. saya maksud Bapak di-mute, ini Pak. adalah Bapak di-mute, ente-nya, bukan sayanya. Ente yang saya maksud. Anda nerima salib gak? Nerima. Nah, pelakunya ada gak? Pelakunya ada. Pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Kalau bagi saya, penyalib Yesus itu adalah penjahat. Itu bagi saya. Ngapain kau lagi tanya? Apakah Anda percaya? Terus kenapa Penyaliban kau itu. buka ini kalau nggak mau dijawab, botol? Dia sudah menjawab, tapi dia larinya bertanya. sesuai dengan perkataanmu bahwa Yesus itu disalibkan. Iya memang. Sekarang, Terus pertanyaan disalibkan. saya, Perhatikan di apakah sini. yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagimu? Oh, itu yang kamu tanyakan. Itu yang kamu tanyakan. Biar jelas, biar Makanya jelas. kurangi Kan makan dari babi tadi kawan. saya Supaya tanya. otak berfungsi. Silakan Anda Dari jawab. tadi saya tanya siapa yang disalibkan. Kamu nggak bisa jawab. Kalau memang kamu percaya bahwa Yesus itu yang sesuai dengan temamu, maka saya jawab sekarang. Yang disalib itu dengarkan pakai hidungmu kalau kupingmu nggak berfungsi. Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Jelaskan dulu. Berbalik kau Apa? pertanyaan Kau temamu kan itu. bertanya, koplak. Siapa? Saya jawab. Apa sih? Apa yang Kau turunkan jangan bertanya, diturunkan. siapa yang disalib? Seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Minta dalil. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22, 23. Susah sekali kalian ini. Ingin memutar, ingin kabur dari tema ini. Yang paling jujur itu, oh ya memang iblis yang merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Nah, kau menerima nggak penyaliban itu sebagai keselamatan? Terima. Nah, kalau begitu yang menyalibkan itu menghadiahkan ke Anda. Itu pahlawan Anda atau itu penjahat bagi Anda. Itu aja pun. Susah kali lah orang-orang ini. Ya, silakan. Ini mabuk juga ini kayaknya ini. Lebih mabuk lagi ini. Buka kameranya. Kalau nggak on cam saya turunkan. Ya, buka kamera. Nangin. Oh, aduh kaget aku. Oh, udahlah. Gak usah males lah, mukanya mau muntah gua. Sampai segitunya. Kenapa gak sekalian pakai helm? Selesai. Udah pakai Penghujat berapa itu, penghujat. aksesoris dia pakai tuh? Penghujat Udah begitu masker, dia. kacamata, topi, pakai helm aja sekalian nih. Atau Penghujat kacamata las. begitu, teman-teman. Ya, tujuannya mau menghujat kan. Nangin. Ahlinya lanjut. hujat. Ya, halo. Halo. Kristen ya, Bun? Iya, saya Kristen. Lanjut. Ya, Open silakan. kamera ya. Buka kameranya, Ibu. Udah bisa. Belum bisa buka kamera ini tuh. Udah bisa 1000 lebih, Bun. Tapi kayak sering saya buka nggak bisa lah Bun. Coba diterima Bu, ini Bu, diterima Bu nih. Ya, Ini nih ada permintaan diterima on cam tuh. mana? Nih tuh.
Nih. Bikin dulu, Dul. Bikin Dul, dulu aku. bantuin ibu Dul. Hoten pada longor-longor ya, nggak ada yang Udah, cerdas. Biarin, tapi ada ibu ini bagus namanya. Iya, memang longor memang. Loh, diakui. Nggak mabuk, nggak ada sih. Silakan Bun. Ya udahlah, dimaklumi aja lah. Perempuan ini juga nggak apa-apa. Peringatan pelanggaran. Lab Anda ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan lab Anda dihentikan. Kok bisa? Aman itu, nggak masalah. Memang harus dikurangi nada tinggi sih. Bunda Nangin, ada yang mau disampaikan Bunda? Silakan. Bunda Nangin. Oke, bentar-bentar ya. Ya. Siapa itu langkah kaki malam-malam? Oke, bukan dulu. Bentar ya. Ini loh, diterima loh. Kelihatan. Udah ini. Belum. Ah, udah. Wih, mantap kali Bunda aku ini. Masya Allah. Gue naikin Bunda di atas. Gimana cari? Halo, selamat malam Ibu. Salam kenal ya. Dengar ini tadi baru. Naikkan dia berdua Bunda, sama Banjuma di atas, kita di bawah. Mainnya tadi apa ini? Sulit diatur ini Komai Gurunda. Itu aja itu ini eksekutor salibnya diatasin dari ke bawah. Lanjut. Temanya eksekutor salib pahlawan kah atau penjahat? Silakan. Bagi kami itu pahlawan. Bagi kami ya. Termasuk iblis. Bagi kalian. Jadi iblis yang merasuki Yudas. Pahlawan. Ya nggak mungkin sama kan? Itu pasti kita beda. Bagi kalian itu iblis, bagi kami itu pahlawan. Enggak, iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan juga. Yang merasuki Yudas. Hai. Kok jatuhnya ke Yudas sih, Jum? Yang kan, dibilang tadi kan yang disalib. Iya, Yudas kan? itu yang memang penjahat. Berarti penjahat. Kita bukan menyembah Yudas, cuma kita menyembah Yesus. Yudas itu kan satu sama kita itu. Tapi Yesus tidak disalib tanpa orang-orang jahat yang melakukan penangkapan kepada Yesus. Itulah penggenapi itu, cuma itu penggenapi. Iya, penggenapi dari apa? Orang jahat kok mesti digenapi sama Allah. Itu memang udah digenapi itu. Maksudnya keselamatan Anda ini harus melibatkan iblis gitu. Nah, Banyuma izin salah paham, entar dulu ya, salah paham Ibu ini. Yang mana sekarang? Bukan yang disalib, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Yang menyalib Yesus, bukan Yesusnya. Silakan. Itu kan sudah digenapi. Memang begitulah cara genapnya. Jadi kalau si Yudas ini memang penjahat. Tapi berarti, kita kan bukan menyembah Yudas. Berarti penjahat berjasa atas keselamatan Kristen. Iya, untuk apain keselamatan kami. Berarti iblis ini berjasa dong. Iblis ini berjasa dong memberikan keselamatan kepada Kristen. Kok iblis? Kan iblis yang merasuki Yudas. Yudas nggak ada sangkut pautnya sama kita. Kata siapa? Yudas yang berkhianat sampai Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Mana-mana itu kalau iblis ada. Di mana-mana itu iblis ada. Ya kan? Penyaliban itu terjadi. Ada iblis. Penyaliban itu terjadi
atas kerja iblis. Itu menurutmu? Itu yang ada di dalam data di Bible. Menurut kalian, karena data ini selalu membelok-belokkan itu. Tidak ada di dalam. Kadang kau adakan. Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu Yudas. Gini dia cuma, memang tadi saya belum cepat naik ya, tapi memang ada tadi Kristen naik tadi kan. Iya. Yang laki-laki saya tengok tadi kan. Jadi istilahnya itu kan seperti Juma bilang tadi. Itu kan menurut kamu, itu menurut kamu. Jadi jadi kita ini bukan saling memaksa. Istilahnya kami ini Kristen tadi sepertinya tadi dia naik itu memaksa memaksa untuk menyembah Yesus. Itu nggak mungkin bagi kami, itu nggak pernah memaksa-maksa Iya, bukan itu tema kita, Ibu. Memang enggak, tapi jatuhnya tadi bahasa kalian seperti itu kayaknya. Jadi kita ini nggak ada itu tema kita. Tema kita sekarang ini adalah iblis merasuki Yudas. Hasilnya Yesus diserahkan. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Kristen panen. Itu lah, itu dalilnya. Itu enggak. Ya memang Anda menolak. Siapa sih yang mau mengaku bahwa dirinya adalah pengikut setan? Tidak ada itu. Tapi faktanya Masa ini pun kan begitu kan. Kalau kami bilang pengikut setan, cuma nggak terima kan? Faktanya tidak. Faktanya di Bible begitu. Yesus itu salah. Itu tidak. Oh, berarti salah Biblenya. Yesus di dalam Yohanes 8 mengatakan kepada orang-orang yang ingin menyalibnya itu sebagai anak. Juma. Kalau dicuplik sana cuplik sini itu menurut Juma. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Orang yang ingin menyalib Yesus itu anak-anak setan. Tidak. Itu baca. Silakan baca. Tidak, saya tidak di sini nggak bawa Alkitab. Ya memang Kristen tidak tahu Bible. Iya memang. Nah itu dong, harus mengaku itu. Kristen tidak paham Bible. Di Biblenya Kristen mengatakan orang yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Bu, bukan kata saya. Oh iya. Ya baca dalilnya. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Istilahnya bagus lah. Ini saling kalau menurut Juma memang seperti itu. Tapi menurut Yesus, kenapa menurut Juma? Menurut Yesus, Ibu, bukan menurut saya. Menurut Juma, kalau menurut Yesus itu tidak. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kalau diambil cuplik-cuplikan itu tidak benar. Itu satu perikop. Bahkan orang sekedar berpikir saja Yesus akan mati disalib, itu kata Yesus iblis. Oh ya. Yes, Matius 16. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Baguslah. Ya, itu makanya Kristen itu memang nggak tahu Biblenya masalahnya. Iya memang. Harus diakui itu, Bu. Jadi besok setelah ini Ibu rajin-rajin baca Bible. Tahu bahwa yang menghadiahkan salib itu adalah iblis gitu, Bu. Oh iya. Iya. Baguslah. Oke. Sip. Beli Bible ya, Bu ya, beli Bible supaya belajar. Oh, banyak Bible juga banyak. Banyak tapi tidak pernah dibaca, percuma kan? Enggak, banyak. Kita coba beda, cara baca kita beda itu cuma. Coba Ibu yang baca. Beda. Coba Ibu yang baca. Saya enggak penting, karena apa pun saya bilang. Iya. Yesus yang mengatakan kok, bukan aku. Lucu ini. Yesus yang berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan itu kamu mau melakukan. Itu Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Menurutmu. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu.
Menurutmu? Mau emosi dia, mulai emosi, pengaruh Oi, darah babi. Tidak bisa emosi cuma, nggak bisa. Darah babi Kita sudah cuma mulai naik ke senyum kepala. saja. Kita nggak ada istilah kesurupan. Hah? Tidak ada istilah kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Malu kalau orang Kristen kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Iya, Karena memang di itu dalam sangat Markus, terkait. dengar. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor Jadi 20. Maksud Juma kalau menyembah Tuhan Tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Hanya orang gila yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 orang yang menyembah Yesus, sabar. Orang yang menyembah Yesus, adalah orang yang kerasukan setan. Jangan seperti anak-anak Juma kalau bicara. Dalil, saya bicara dalil, Bu. Dalil. Iya, tapi pakai tata krama kalau bicara itu ya Juma. Ini maksudnya ini belajar. Jangan cuma modal. Jangan cuma modal congor maksudnya. Dalil aja Anda bantah. Yesus mengatakan yang mau menyalib Yesus itu adalah anak setan. Jadi Anda ini siapa? Anda ini anak apa? Menurut Yesus, yang mau Yesus disalib adalah anak setan. Ibu anak apa? Ibu anak setan. Begitu dong. Menurut Juma. Tapi kalau menurut saya, Juma yang anak setan. Enggak dong, karena saya tidak mau Yesus disalib. Kalian yang mau. Berarti kalian adalah anak setan. Menurut Yesus. Menurutmu? Yohanes 8:37 sampai 44 yang mau menyalib Yesus adalah anak setan. Cuma kalau menurut saya menyembah Nabi Muhammad anak setan. Tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Iya, tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang disembah Nabi Muhammad cuma. Itu namanya botol. Oh ya, botol lah berarti kau Juma. Menuduh sesuatu yang berarti tidak ada, samalah itu kata. Makanya kamu Kristen, Ibu, karena kamu botol. Juma botol ya, botol. Kamu botol. Dia enggak nyembah Nabi Muhammad. Menyembah Nabi Muhammad katanya botol koplak. Makanya jangan makan babi supaya pintar. Pelanggaran tamu karena dia terlalu banyak makan babi depan umum. Apa ini? Bang Arif kok yang dihapus, kenapa? Kok bisa? Begitu. Jadi yang peringatan dia kena congor, muka kayak babi tua. Bang Arif kenapa kena pelanggaran? Jangan next. Kena Bang Arif. Menyembah Nabi Muhammad, jelas-jelas dia menyembah cetang. Menyembah cetang yang datang mengaku-ngaku Ecus. Dibilangnya Ecus yang datang, padahal bukan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Berarti pengikut penyesat siapa? Itu teman-teman, sederhana untuk sehat itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Kristus. Suma, saya mau bertanya, penebusmu siapa Suma? Buka kameramu. Penebusmu itu Yahudi dan Kristen. Buka kameramu. Kasihan deh lu jadi penebus. Kasihan deh lu dijadikan penebus. Jadi umat Islam yang punya dosa lalu bertaubat, dosanya diberikan kepada kenapa ini? Akses live multicast dibatasin. Kok bisa? Ada apa?